Jenazah dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang menjadi korban pembunuhan dimakamkan di TPU Darul Aman Taman Sejahtera Kota Mataram pada Sabtu pagi. Korban yang baru mengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta selama 3 tahun ini tewas di tangan tukang bangunan rumahnya sendiri. Usai disolatkan jenazah dosen Universitas Islam Indonesia UIN Raden Mas Said Surakarta Wahyu Dian Selviani, 34 tahun, dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tangis sedih dan rasa haru keluarga mengiringi pemakaman dosen asal Kelurahan Pejeruk Kota Mataram ini. Ayah dan adik korban terlihat begitu terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya. Keluarga menduga ada motif lain di balik pembunuhan ini. Dan dugaan keluarga, tersangka ini hanyalah suruhan. Lihat, saya yang paling tahu bagaimana behavior anak saya. Anak saya ini termasuk orang yang tidak terlalu banyak bicara. Anaknya santun, sopan, sehingga kalau muncul kalimat yang mengatakan bahwa dia marah gara-gara dikata-katain, kayaknya tidak. Ini ada sesuatu yang tersembunyi di balik pengakuan itu. Saya berharap polisi harus cerdik melihat celah itu. Ada sesuatu di baliknya. Korban yang baru mengajar di UIN Raden Mas Said Surakarta selama 3 tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Sementara itu, usai dilakukan penyelidikan, 12 jam kemudian, tim reserse Polres Sukoharjo dan Polsek Gatak di backup Polda Jawa Tengah akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuhan. Ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang. Terus ada uangnya juga diambil. Tentunya dengan kejadian seperti itu kita langsung bentuk tim khusus yang di backup dari juga Polda, dari Polres dan Polsek, bekerja keras. Dan alhamdulillah tidak sampai 12 jam. Alhamdulillah tidak sampai 12 jam itu terungkap. Atas kejadian ini dan rekan sejawat korban di kampus UIN Surakarta menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Jenazah korban akhirnya dijemput keluarganya untuk dibawa ke kampung halaman di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta, korban sempat menjadi dosen honorer di Universitas Mataram. Namun, setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akhirnya dosen cantik ini hijrah ke Solo. Namun naas, nyawanya dihabisi oleh tukang bangunan rumahnya sendiri. Dari Solo, Jawa Tengah dan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Effendi Rois, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan terhadap dosen UIN Raden Mas Said Surakarta? Kita telah terhubung dengan Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit. Selamat petang Pak Kapolres, bagaimana untuk perkembangan kasus terkini? Bisa dijelaskan kronologisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat malam atau selamat petang. Ya, Pak Kapolres, bisa dijelaskan kronologis dari pembunuhan yang terjadi ini? Jadi terima kasih. Sebelumnya saya juga dari Kepolisian Sukoharjo mengucapkan belasungkawa kepada keluarga korban. Dan akan saya sampaikan untuk kronologis awal setelah kita melaksanakan penyelidikan dan melaksanakan pemeriksaan ke semua, baik dari rekan korban dan tetangganya. Jadi berawal dari hari Senin, Mbak, hari Senin
itu pukul 8.30 ya korban itu mengecek bangunan miliknya sendiri. Kemudian setelah mengecek ada ketidakpuasan. Setelah ketidakpuasan disampaikan ke pelaku bahwa mungkin apa namanya untuk pelaku ini untuk tukang amatiran. Terus setelah itu sekali dua kali sampai siang setelah selesai kerja, kemudian pelaku itu sudah pengen menghabisi dan mempersiapkan terlebih dahulu hari Senin malam itu juga dengan mempersiapkan pisau pemotong daging. Tapi setelah itu ke malam karena tidak sempat, kemudian diurungkan niatnya. Terus hari kedua juga sama, mempersiapkan bahwa pelaku ini sudah mempersiapkan akan menghabisi yang hari kedua. Karena hari kedua itu ada di sekitaran perumahan itu ramai, akhirnya tidak jadi melakukan. Terus kemudian dilanjutkan lagi, yaitu hari ketiga. Lah hari ketiga itu hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 malam, itulah berawal langsung pelaku dari rumah itu sudah mempersiapkan dengan menggunakan sepo penutup muka dan pakai sarung dengan membawa peralatan sajam, beranjak menuju jalan kaki Mbak, dari rumahnya ke TKP, ke perumahan. Setelah perumahan dilihat aman, itu informasi dari pelaku langsung memanjat pagar, terus naik ke atas, dan masuknya pelaku dari tandon air di belakang. Setelah itu langsung masuk, turun, nah mendapati korban itu sedang tidur di ruang tengah. Nah setelah tidur di ruang tengah, baru pelaku beraksi menghabisi dengan cara menyekik dulu dengan jempolnya, terus kemudian berkata, kamu pilih diam dan tak biarkan hidup, tapi kalau teriak tak habisi. Nah, itu kata-kata dari pelaku. Terus kemudian yang kedua, setelah menghabisi korban, pelaku ini Mbak, ini tidak kembali ataupun tidak keluar dari pintu masuk belakang. Pelaku ini setelah melakukan menghabisi korban, itu langsung keluar melalui pintu depan, tentunya dengan cara mengunci pintu dari luar. Setelah mengunci pintu dari luar, kemudian pelaku keluar dari pagar, jadi melompat pagar. Ada sedikit hasil pemeriksaan, ada sedikit bekas darah. Demikian Mbak untuk kronologis pembunuhan yang di Sukoharjo. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kapolres Sukoharjo, AKBP Sigit sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat bertugas kembali Pak, sehat-sehat selalu.